Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh bangga kami menjadi anak-Mu, bahkan kami bangga kalau kami dipanggil menjadi seorang laki yang berfungsi menjadi Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami, mencerahkan hati kami, mengubah cara pandang kami. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja secara khusus di pagi hari ini, dalam ibadah khusus pagi hari ini, ibadah yang Kau berkati, ibadah di mana kami ada bersama-sama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati dan urapi setiap kami yang hadir, berkati urapi setiap hati yang terbuka buat Engkau, berkati setiap jemaat yang rindu akan kebenaran firman-Mu, rindu akan kasih-Mu. Urapi dan berkati hamba-Mu, Kau pakai menjadi alat-Mu semata, untuk memperkatakan, mengungkapkan isi hati-Mu yang telah Kau taruh di dalam hati dan pikiran hamba-Mu, dan kuasa Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Ibu Bapak sekalian. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati dengan ibadah pagi hari ini. Saya katakan pada Pak Leonardo Samsuri, sudah rindu sekali ibadah onsite. Rupanya Tuhan taruh di jemaat di tempat ini. Di tempat kami masih belum onsite, masih prihatin. Nah, puji Tuhan saudara. Dan hari ini firman Tuhan yang disampaikan buat kita, yang ditaruh di hati dan pikiran saya adalah tentang ayah. Seperti yang tadi Pak Leonardo sampaikan. Judul telah ditulis di belakang, jadi tentang kehadiran ayah, kehadiran ayah. Ayah itu harus hadir, ayah itu harus ada. Setiap anak yang melek itu saya sering pakai bahasa Jawa, melek itu terbuka matanya. Pertama kali terbuka dia tidak bisa lihat apa-apa, tapi hatinya sudah merindukan ayah. Dia belum bisa ngomong apa-apa, tapi hatinya sudah merindukan seorang ayah. Mungkin ibu bapak sekalian, khususnya ibu-ibu, agak kurang nyaman mendengar pernyataan saya. Karena di mana-mana di rumah sakit kalau bayi lahir ditaruh di pelukan ibu yang beberapa menit sebelumnya telah selesai melahirkan. Ya, secara teori, banyak teori yang dikembangkan, ada teori attachment oleh John Bowlby dan seterusnya. Maka ibulah yang dianggap yang utama. Dan memang ibu yang mengandung hasil benih kasih, persekutuan ayah dengan ibu, suami dan istri, kemudian melahirkan adalah ibu benar. Tapi bukan berarti kemudian peran ayah hilang, tidak tentunya. Peran ibu tetap menjadi seorang ibu. Untuk meneguhkan kasih, untuk merawat, untuk memperhatikan dan sebagainya. Tetapi Allah telah menciptakan ayah sedemikian rupa dengan satu tugas dan panggilan yang tidak dapat diabaikan. Sebab kalau itu diabaikan, malapetaka akan terjadi. Itu kata firman Tuhan. Mari kita perhatikan di dalam Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Demikianlah firman Tuhan, slide. Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Saudara perhatikan, menjelang kedatangan hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ada satu pekerjaan yang Allah lakukan, mengutus Nabi Elia. Maka ia akan membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya. Membuat hati bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya tidak perlu ulangin lagi dua kalimat ayat ini, dua ayat ini. Jelas. Ada kekosongan. Allah
melihat kekosongan di hati anak. Ada satu perlawanan di hati Bapak. Ini ada dua hal. Bapak melawan Allah, akibatnya anak kosong hatinya. Dan Allah tidak menginginkan ini terjadi. Karena Allah tidak mendesain seperti ini. Karena Allah sangat berkomitmen dengan generasi dan generasi. Itu yang disebut multi generasi. Sebab itu di dalam kitab Kejadian dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah, peliharalah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam terjemahan English Standard Version, terjemahan kalau saya terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia, saya lebih paham lagi tentang yang ada di terjemahan di LAI atau diambil dari King James Version. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dan ia akan menyerahkan hati ayah kepada anak-anak mereka. Jadi hati ayah itu akan dikembalikan, diserahkan kepada anak-anak mereka. Dan hati anak-anak kepada ayah mereka. Jangan sampai aku datang dan menimpakan kutuk. Waduh, kalimatnya lebih keras, kutuk. Jadi dengan sederhana saya menangkap pesan ini waktu pertama kali kegerakan BSK itu kemudian saya ikuti saja, kegerakan itu datangnya tentunya dari Allah. Saya hanya mengikuti dan mengajak orang lain untuk masuk dalam kegerakan ini, terhisap dalam kegerakan ini. Karena saya melihat kalau seorang ayah tidak mengenal ini, malah petakalah, terkutuklah generasi. Itu saja, sederhana saja, sederhana. BSK hanya untuk memulihkan kekutukan. Supaya jangan sampai generasi-generasi itu terkutuk. Jadi tugas ayah sangat besar sekali menurut pandangan Allah. Mungkin menurut pandangan dunia kurang begitu besar. Dia hanya pencari nafkah. Breadwinner. Dia hanya petantang-petenteng. Kira-kira begitulah. Cukup petantang-petenteng sudah memenuhilah tugas seorang ayah. Ibu yang repot, ibu yang setengah mati. Ibu terpaksa mengalah membiarkan laki-laki petantang-petenteng begitu. Saudara, kalau perhatikan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima, apa yang Allah katakan kepada Abraham, kita semua tahulah. Abraham dipilih Allah. Seorang laki-laki dipilih Allah untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya. Untuk menggenapi rencana Allah setelah manusia jatuh dalam dosa. Saudara ingat sebelum Abraham ada Nuh, sebelum Nuh tentunya ada Adam. Semua itu adalah tokoh yang ditulis di Alkitab. Dan tidak kebetulan mereka memang laki, karena memang Allah merencanakan itu tugas laki. Itu tugas seorang laki-laki. Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Maksud saya Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Maksud saya agak lompat sedikit. Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Perhatikan, supaya diperintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan memenuhi apa yang dijanjikan, itu yang kita kenal berkat. Berkat itu adalah upah, reward, terhadap satu panggilan. Dan panggilan itu adalah Abraham memerintahkan kepada anak-anaknya dan kepada keluarga berikutnya supaya hidup menurut jalan Tuhan. Amin.
Amin saudara. Jadi tugas seorang ayah itu menjaga. Menjaga apa? Menjaga anak-anaknya. Melindungi anak-anaknya supaya anak-anaknya tetap hidup di jalan Tuhan. Sehingga kalau saya pakai kata bapak, mungkin kata bapak sudah stigma ya. Karena banyak petantang-petenteng tadi. Nyebut bapak itu udah rasanya alergi. Tapi kalau saudara mengenal firman ini, dan saudara tahu arti bapak. Bapak itu Allah kita. Yesus menyebut Allahnya bapak. Kata bapak itu kembali lagi. Seperti apa yang dipahami Yesus tentang bapaknya di sorga. Seperti yang kita pahami tentang Allah yang kita kenal melalui Yesus. Siapakah Allahmu? Yesus menjawab, Allahku adalah Bapakku di surga. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Allah adalah Bapakku di surga. Nah tadi saya ingin katakan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang kelima. Dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ini dalam rangkaian 10 perintah Allah dijelaskan. Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya. Jadi anak-anaknya mengandung kutuk, seperti yang dikatakan di Maliaki tadi. Menanggung kutuk karena ada kesalahan Bapa. Jadi seorang ibu adalah mendukung bapaknya. Karena itu Paulus urutannya menulis di Efesus pasal 5. Hai istri, hormatilah Paulus mesti tahu kebenaran ini. Kenapa urutannya enggak hai suami-suami kasihlah istrimu dulu. Tapi istri harus hormati artinya suami itu harus diposisikan seperti Allah memposisikan laki-laki di dunia ini. Maka seorang Zara, seorang istri Abraham harus memposisikan laki-laki suaminya sebagaimana kehendak Allah. Mengerti? Pahamnya saudara ya? Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan keempat, dari orang yang membenci aku. Bukankah itu kutuk? Kutuk turun-temurun. Kutuk sampai anak cucu buyut. Keturunan keempat. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat-ayat inilah yang kemudian kami ikuti saja. Gimana cara mengikuti? Ya kami ajak laki-laki untuk mendengarkan apa yang Allah inginkan, kehendaki. Kemudian kami menyusun beberapa poin, jadilah sebuah modul sederhana. Dan modul itulah yang kemudian kami ajak untuk laki-laki mempelajari. Supaya sadar panggilan dia, kembali ke panggilan dia, menghidupi panggilan dia. Itulah gerakan Bapak sepanjang kehidupan. Seterusnya terserah dia, bagaimana sikap dia terhadap panggilan itu, kemudian bagaimana dia mau belajar dari Tuhan melalui gembala masing-masing, melalui pemimpin rohani masing-masing. Bukan lagi dengan kami, bukan lagi dengan saya. Begitu kan saudara? Paham saudara ya? Paham ya? Jadi saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi slide ketiga, Allah itu menciptakan laki-laki dengan tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawabnya tuh istimewa. Untuk melindungi dan membela anak-anak mereka di tengah dunia ini. Supaya anak-anak mereka tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Yaudahlah, ibu bapak nggak usah tanya lagi ke saya kenapa ada anak pemabuk, seks bebas, bergadang, pesta-pesta, gak mau pulang ke rumah, kalau ditegur malah marahnya tambah keras lagi dari orang tuanya. Ya karena dari kecil gak dijaga. Saya punya 5 anjing di rumah, itu pun saya jaga. Anjing saya jaga.
Bapak jaganya gimana? Saya kandangin dia. Supaya jangan lari-lari, betul kan? Saya kandangin dia. Jangan salah, tahu-tahu gigit orang lah, rusak tanaman lah. Saya kandangin dia. Sewaktu-waktu tentu dilepas. Tiap hari diberi makan 3 kali. Harga makanan pun juga belum tentu lebih murah dari makanan yang saya makan. Dan dalam hati kecil istri saya yang saya minta untuk membelanjakan keperluan anjing-anjing itu, tidak ada mengeluh kenapa kok biayanya tinggi untuk anjing. Jadi the great purpose seorang laki-laki atau ayah itu adalah menjaga jalan-jalan Tuhan. Hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ini slide berikutnya ini saya tulis dengan hati yang dalam dan doa supaya melihat, membaca, mendengar waktu saya menyampaikan slide ini mesti mengerti. Great purpose seorang laki-laki itu bukan CEO, bukan direktur CEO LPI. Lembaga apa itu saya nggak tahu yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi yang mengurus investment atau mengurus kekayaan atau apa saya kurang tahu yang dimiliki negara ini. Bukan. Orang pada WA, waduh teramat ini jadi ponaknya, ini jadi umur 40 tahun sudah diangkat oleh Pak Jokowi. Apa? Itu memang penting, tetapi di mata Tuhan itu tidak paling penting. Yang paling penting apa di mata Tuhan? Seorang laki-laki adalah bertanggung jawab menjaga anak-anaknya di jalan-jalan Tuhan. Bukan yang lain. Waktu engkau menjadi seorang ayah, sebelum seorang ayah, walau engkau menyadari engkau seorang laki-laki, mulailah berpikir seperti pikiran Kristus. Mulailah berpikir seperti pikiran Tuhan. Ini yang kami tanamkan setiap kali kami berjumpa dengan laki-laki. Ini bukan hanya berita untuk orang yang sudah menikah. Orang yang menemukan dirinya, identitasnya laki-laki. Berpikirlah bahwa my great purpose adalah menjaga jalan-jalan Tuhan. Kalau aku mempunyai istri, istriku akan aku kawal, tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Saudara bisa baca di Efesus pasal 5 ayat yang ke-23, 24, dan 25. Anak-anakku akan aku didik dan kamu ajar dengan ajaran nasihat firman Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-4. Dan Rasul Paulus mengatakan, dengan demikian anakmu tidak tawar hati. Dengan demikian anakmu tidak luka hati. Dengan demikian anakmu tidak bangkit amarahnya. Setiap kali hari Selasa dan Kamis saya duduk di kamar praktek atau kamar konseling saya. Lebih dari separuh pasti yang datang orang dengan permasalahan anak-anaknya. Selalu bertanya, kenapa anak saya begini? Saya suruh berhenti main game, dia tidak mau berhenti main game. Saya suruh makan, dia tidak mau makan karena dia terus main game. Itu salah satunya. Mengapa anak saya begini? Dia sudah dewasa. Dia harusnya sudah tahu. Dia perempuan. Tapi kenapa dia pilih pasangannya tidak laki-laki? Dia mencintai seorang yang sama dengan dia, sama-sama perempuan. Memang saya mudah menjawab terus saya kuliah BSK begini? Tentunya tidak. Saya mendengarkan keluhan orang tuanya terlebih dahulu. Apa sebenarnya yang mereka sudah alami dan terjadi dalam hidupnya. Kalau sudah terjadi begitu tidak mudah. Saya katakan jujur tidak mudah. Bukan tidak bisa, bisa pasti bisa. Perkara sulit itu adalah perkara Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tapi menerima fakta, menerima realitas seperti itu yang tidak mudah. Itulah pekerjaan kami dan kawan-kawan di Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Pekerjaan seorang konselor. Tidak mudah saudara, tapi pasti bisa. Kalau ibu itu tanya kepada saya, apakah anak saya menurut Pak Dokter bisa berubah? Bisa.
Dia dengan mata masih kosong menatap saya. Dokter, ini ngomong beneran atau bohong-bohongan? Kan tidak semua pasien tahu saya hamba Tuhan yang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus menurut Alkitab yang saya percayai. Tapi saya tetap jawab, bisa, karena Allahku yang luar biasa. Tidak ada perkara mustahil dalam Allahku. Saudara, kalau kita pahami ini sampai bagian ini, kita tentunya menyadari bahwa Allah menciptakan pria itu dengan satu tujuan yang luar biasa, the great purpose. Menyangkut kerajaan Allah, memperluas kerajaan Allah, memperluas otoritas Allah. Amin saudara. Memperluas pemerintahan Allah. Sehingga semuanya tunduk pada kehendak Allah. Betul saudara. Memanifestasikan karakter Allah yang mulia. Memperluas pemerintahan kerajaan surgawi di bumi ini. Datanglah kehendakmu di bumi seperti di surga. Melaksanakan kehendak Allah yang di surga untuk dilaksanakan di bumi ini. Ngerti gak sih kita kalau hidup di bumi ini betul-betul mengimani apa yang di surga itu terjadi di bumi ini. Pada waktu kita melakukan kehendaknya dan di bawah otoritasnya. Apa yang saudara tahu tentang surga itu bisa kita akses ke bumi ini. Kalau tidak, Yesus tidak berdoa, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, timbul pertanyaan tentunya kan, di mana peran ayah? Saat ini di mana peran ayah? Seperti apa peran ayah? Next slide. Saudara, saya mencatat dari sebuah laporan saja, dan ini laporan sudah jadul karena sudah lebih dari 15 tahun. Tapi kita bisa kutip, saya bisa kutip untuk menyadarkan kita, George Barna melalui suatu korporasi riset yang dia pimpin, dia meneliti, walaupun penelitiannya sampelnya bukan di Indonesia, dikatakan orang dewasa muda Kristen, jadi orang-orang pradewasa dan dewasa muda, usia 20-30 tahun, kisaran usia 23 tahun, yang hidup sesuai prinsip Alkitabiah. Tentu ini yang diteliti jemaat. Kalau enggak jemaat enggak mungkin diteliti, karena hidup sesuai prinsip Alkitabiah. Dia pasti berjemaat nih orang-orang ini. Sampelnya adalah jemaat, sampelnya adalah orang Kristen. Mungkin ada yang orang tuanya Kristen, mungkin ada yang bukan. Kalau dia lahir baru tidak karena orang tua. Mungkin ada yang pernah sekolah minggu, mungkin tidak. Mungkin ada yang anggota remaja, pemuda, mungkin tidak. Hanya 6%. Hanya 6%. Hanya 6%. Dari 100 cuma 6 yang hidupnya sesuai prinsip Alkitabiah. Jadi riset secara empirik mencatat apa yang terekam di dunia ini. Alkitab tidak pernah salah. Kenapa anak-anak ini tidak hidup menurut jalan-jalan Tuhan? Karena tidak dijaga. Siapa yang harusnya menjaga? Ayah. Jadi memang hasil ini menunjukkan kekosongan peran ayah. Ya bagi saya agak aneh, tapi tidak apa-apa lah, karena semua orang menganggap seperti itu. Jadi saya kadang-kadang harus paham juga dengan anggapan semua orang. Anggapan apa? Banyak gereja berinovasi supaya anak remaja datang ke gereja, pemuda datang ke gereja, ditawarkan dengan program-program menarik. Banyak yang datang ke gereja. Tapi mungkin yang hidup sesuai prinsip Alkitab hanya 6. Jadi harusnya inovasi apa? Inovasinya mengajak seluruh keluarganya hidup dalam kehendak Tuhan. Yang setuju angkat tangan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Jadi kalau lagi diskus begini kadang-kadang saya harus cuma senyum-senyum saja ya. Sama kalau ketemu Bapak Gembala di mana aja sering ketemu. Beliau duduk di tengah, saya duduk di belakangnya. Sering ketemu aja di lorong-lorong, ketemu ngobrol. Saya senyum-senyum aja gitu kan ya.
Beliau banyak ngeluh sama saya, beliau ketemu ngeluh, begini Pak Tijo gitu. Saya udahlah mengeluh gitu, saya senyum-senyum saja. Ya memang begitulah gereja, memang begitulah. Jadi apa yang menjadi peran gereja? Apa yang menjadi peran orang tua? Apa yang menjadi peran laki-laki? How does the fatherless family affect adult children and society? Jadi sejauh mana dampak ini terhadap keluarga dan terhadap masyarakat? Sejauh mana dampak ini terhadap keluarga dan terhadap masyarakat? Saudara, kalau yang jelas saya ketahui, next slide, dari kebenaran firman Allah ini bahwa perkembangan rohani anak kita ini sangat ditentukan oleh hadir dan tidak hadirnya ayah. Mereka bersama-sama mereka. Saya bersyukur sama Tuhan, bersyukur. Saya bertobat tahun 76-an, kurang lebih 44 tahun yang lalu. Dari keluarga bukan keluarga Kristen. Saya bertobat karena saya mendengarkan Injil sejak saya mahasiswa. Injil yang secara sengaja diperdengarkan kepada saya. Karena saya serumah satu kos dengan seorang remaja sama saya. Dia kuliah, saya juga kuliah satu kos. Dan dia rindu selalu tiap hari memperkatakan Injil sama saya. Saya masih ingat, sampai hari ini dia masih hidup, dia tinggal di Melbourne. Saya masih ingat sekali. Dan saya melihat dia tiap pagi pertama-tama buka jendela kamar, baca Alkitab. Terus saya masih ingat. Kesan itu saya masih ingat. Buat saya asing orang baca Alkitab. Itu terjadi kira-kira tahun 70-an, 71. Tapi beliau mengabarkan Injil ke saya. Saya katakan, saya waktu itu belum tahu itu namanya pekabaran Injil. Tapi dia cerita tentang Injil, terus cerita. Setiap kali kesempatan, tiap hari, minimal sekali, ngomong terus. Saya cuma ketawa saja, buat apa itu. Yang penting hidup baik, yang penting hidup pinter, yang penting nanti sukses. Bukankah pikiran normal begitu sampai hari ini? Hidup baik, pinter, sukses. Sekali sukses, tetap sukses. Dahsyat. Itu terus yang diomongin. Dahsyat apa nih? Saudara, benih yang ditabur itu tidak pernah sia-sia. Saudara percaya? Beliau menabur benih itu tidak sia-sia. Akhirnya saya bertemu dengan seorang yang sekarang menjadi istri saya. Dia dari remaja sukanya tiap tengah minggu ke gereja apa? Berdoa. Saya juga heran, ada orang mahasiswa kok bersukanya doa di gereja. Teman sekampus nggak ada yang suka doa di gereja tengah minggu. Paling ya doanya nanti hari Minggu, kalau sempat aja kalau nggak pengen cepat pulang atau nggak bisa datang lebih pagi. Gereja kami gereja Pantai Costa. Jadi kalau mau berdoa mesti pagi-pagi hari datang lebih dulu atau nanti semua pulang semua tetap di gereja, begitu. Tapi dia tengah minggu rajin. Ya karena saya naksir dia, saya mesti hantar dia, temani dia. Bukankah begitu kan? Saya juga temani dia. Sementara dia berdoa, kursi kayu itu krotok. Di gereja Pantai Costa dulu musiknya bukan musik begini listrik. Kursinya goyang, krotok. Goyang semua kursi itu. Digoyang sama jemaat yang berdoa itu. Saya juga heran ada gereja kok kayak bunyi angklung tapi kok nggak enak didengar. Krok. Tepok meja. Tengah berisik begitu, saya tidur saudara. Tertidur, tidak tertarik, tertidur. Itu saya alami tahun demi tahun. Tapi akhirnya hidup saya diselamatkan Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Sampai akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tidak mengerti prinsip ini. Saya mau cerita saja, saya tidak mengerti prinsip ini. Karena prinsip ini tidak ada yang menjelaskan ke saya. Loh, kapan Bapak tahu? Belum lama. Setelah saya tua begini baru tahu. Makanya buru-buru sebelum saya tutup mata, saya beritahu ke orang lain. Puji Tuhan. Ini yang jadi jawaban saya waktu saya dikatakan oleh dokter. Sekarang ada di Siloam nih dokternya. Dulu dokternya di Singapura. Dokter nggak ada cara lain lah. Ya terima saja keadaan ini. Syukur kalau kuat nggak kuat ya sudahlah terima. Maksudnya jantung saya.
Dipasang ring nggak bisa, mau dioperasi bypass di Medistra, Tuhan ingatkan saya, kamu tadi sudah dengar bahwa pembuluh darah jantungmu dibukakan oleh kayu salib. Tinggal saya percaya apa yang saya dengar atau percaya omongan profesor di Medistra, kira-kira begitu kan? Puji Tuhan, Roh Kudus taruh hati saya, percaya saja sama apa yang kau dengar sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya tidak bypass, bukan saya anti bypass. Saya sudah mendaftar bypass di Raffles Hospital sebetulnya. Saya tidak anti bypass. Tapi waktu saya diuji percaya Tuhan, apa percaya omongan dokter? Nah, coba, saya dokter kan, saudara bisa kan tahu posisinya. Saya dokter, saya percaya Tuhan, apa percaya omongan dokter? Saya ini dokter, saudara. Saya percaya sama apa omongan Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang jauh lebih muda dari saya. Om, dia pakai saya om. Dalam doa saya dia jawab gitu. Ya kalau orang-orang dokter-dokter lain masuk akal gitu. Omongan-omongan pendoa begitu apa masuk akal bisa dijamin begitu kan. Saya percaya itu sampai hari ini saya percaya. Dan sampai hari ini jantung saya oke-oke saja nih. Terakhir saya menanyakan ke dokter lain, menanyakan gimana nih jantung saya oke enggak nih, saya boleh vaksin enggak? Kan saya mau vaksin ada apa namanya, ada komorbid faktor resiko. Ya, 2 dokter saya hubungin, satu dokter yang mengatakan saya ya sudahlah, kalau memang mau ya dibebas. Masih ada kan dokter yang saya katakan di Siloam, yang satu dokter yang lebih muda, saya WA saja. Saya boleh vaksin enggak? Kan saya keadaannya begini, dua-dua bilang, vaksin aja dokter Twijo. Ya sudah saya vaksin saja. Dan saya sudah vaksin, puji Tuhan gitu. Saudara, Tuhan itu luar biasa, amin. Kenapa kita enggak ikut kehendaknya, kita pilih kehendak yang lain-lain. Tuhan itu luar biasa, ya dan amin. Jadi kalau kita tidak mengerjakan pasti ada akibatnya. Pasti ada akibatnya. Nah, beberapa akibat yang saya catat. Tadi saya katakan, perkembangan rohani anak itu sangat dipengaruhi pada waktu awal kehidupan dengan gambaran yang dimiliki anak tentang ayahnya. Kalau ini yang mencatat bukan Alkitab, tapi Alkitab tadi sudah saya sampaikan fakta-fakta kebenarannya begitu, pentingnya ayah. Tapi ini para ahli dengan riset menemukan ternyata gambaran ayah itu penting buat perkembangan moral anak. Ternyata begitu. Jadi kalau orang bilang moral bobrok, ya langsung jawaban apa kita sekarang di pikiran ini? Setan atau tidak ada ayah? Menurut saudara yang mana? Ini ada setan atau tidak ada ayah? Orang sebagian bilang ini ada setan, keliru, tidak ada ayah. Begitu saudara fokusnya setan, gak fokus pada kesalahan dirimu sendiri. Tepok sekarang dadamu, aku yang salah, bukan setan yang salah. Setan itu memang sudah ada, kalau setan tidak ada, kita tidak dipakai Allah untuk melawan setan. Sebab itu setiap kali berhubungan setan, perintah Tuhan Yesus, lawanlah iblis. Memang tugas kita adalah melawan setan. Bukan mempersoalkan setan, melawan setan. Hamba Tuhan jatuh dalam dosa yang disalahkan setan lagi. Saya keheran suka pasti Pak Leonardo barusan baca. Itu kan pemikiran yang tidak fair, tidak objektif. Amin saudara. Saya akan sampaikan beberapa poin secara cepat. Waktunya sudah hampir. Children from fatherless home. Ada beberapa poin, saya tidak perlu baca satu persatu. Berapa banyak lipat kali, berapa kali lebih banyak anak yang melakukan bunuh diri. Berapa kali lebih banyak anak remaja sudah harus hamil dan menjadi ibu. Berapa kali lebih banyak orang yang minggat lari dari rumah, pemerkosa, bermasalah dengan tingkah laku, gagal sekolah, di penjara, narkoba, alkohol, pelecehan seksual, pelecehan emosional, seks bebas, dan masalah kesehatan seksual. Slide berikutnya. Jadi, ketiadaan ayah itu jelas mengakibatkan malapetaka. Dampak yang menghancurkan manusia. Yang dihancurkan bukan gedung bertingkat.
Yang dihancurkan bukan gunung Merapi meledak, tapi yang dihancurkan adalah manusia, karakternya, moralnya. Sehingga hancurlah seluruh dunia. Apa yang harus dilakukan? Tip praktis apa? Saya akan tutup yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah sedini mungkin seorang ayah harus mengembangkan relasi yang positif dengan anak-anaknya. Relasi yang membangun dengan anak-anaknya. Benar ada yang mengatakan pasti itu quality time. Benar, memang harus sediakan waktu yang berkualitas. Maksudnya berkualitas, waktu itu diisi. Waktu bersama anakmu diisi. Diisi dengan apa? Diisi dengan membuat hati anak itu nyaman. Membuat hati anak itu tidak terusik, nyaman. Karena dekat dengan ayahnya. Memperoleh peneguhan dari ayahnya. Ada jaminan perlindungan dari ayahnya. Terlibat dalam menolong anaknya. Goblok. Loh, anaknya minta tolong kok dibilang goblok. Ngaget-ngagetin kan. Minta tolong langsung tolonglah. Ada apa nak? Kasih tahu papa. Ada apa? Kalau lagi sibuk tunggu sebentar ya. Selesai bapak selesaikan nanti saya bapak balik. Jangan sampai anak hanya pinjam uang bapaknya untuk bayar waktu bapaknya. Ini kisah itu sudah banyak diilustrasikan. Karena bapaknya selalu bilang, kamu nggak tahu sih bapak ini dibayar berapa di kantor per jamnya. $250 bapak dibayar per jam. Ya anaknya pinjam aja $250, utang nanti dibayar, pelan-pelan dicicil, tabungannya dipotong. Hanya untuk supaya 1 jam bermain dengan orang tuanya. Memonitor perilaku anak. Sering saya tanya pada seorang ayah kalau bertemu saya. Gimana rapot anakmu? Cuma celinguk kayak tikus mau cari lubang itu. Sehingga lihat sana, mana lubangnya. Bingung bapaknya. Enggak tahu rapot anaknya itu nilainya baik atau tidak baik. Enggak tahu bapaknya. Urusan bapaknya apa? Investasinya di sana berapa itu lagi dipikir. Dan menerapkan disiplin, tidak dengan pemaksaan. Saya akan tutup, saya kutip saja. Yang saya akhiri ini adalah kutipan. Kutipan dari pengalaman keluarga Obama. Tapi saya suka, makanya saya kutip saja. Jadi saya membaca satu artikel, kedua putri Obama ditanya tentang bagaimana tentang ayahmu, Obama seorang presiden. Dia bilang ayah saya berperan sebagai ayah yang baik, melucu juga, menyenangkan. Tapi tidak jarang ayahku ini grogi dan malu. Ada saat-saatnya ayahnya juga grogi dan malu. Jadi rupanya Mala dan Sasha dekat dengan bapaknya. Obama sibuk bukan, tapi bisa dekat dengan ayah, dengan anak-anaknya. Sebaliknya waktu Obama ditanya, ini dalam rangka Father's Day di Amerika, Obama pesan untuk rakyat Amerika pada waktu itu, menjadi orang tua adalah proyek terbesar. Dan Anda sebagai ayah, anggaplah itu sebagai proyek terpenting dalam hidupmu. Saya harap ini bukan karena Obama yang ngomong, tapi Roh Kudus sekarang berbicara di dalam hatimu. Siapa mau terima kehendak Tuhan, peran ayah harus dijalankan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami berterima kasih, Tuhan sudah berbicara kepada kami dan Tuhan memakai beberapa contoh, baik itu data-data, fakta-fakta empiris yang begitu menyedihkan dan memprihatinkan kami akibat dari ketiadaan ayah, maupun kesaksian dari seorang yang menghidupi kehendak Tuhan, di mana dia menjalankan peran sebagai ayah dan mengatakan peran menjadi orang tua dan peran kita sebagai seorang laki-laki adalah peran terpenting di dalam hidup di planet bumi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang disampaikan hamba-Mu dan kuasa firman Allah boleh kami alami dalam kehidupan kami yang akan datang. Terima kasih, berkati Tuhan, jemaat Tuhan yang telah menyambut dengan segenap hati kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih, terima kasih. Kalau ada hati yang berbalik kepada Tuhan, memahami kebenaran firman Tuhan, saudara tidak perlu angkat tangan, tapi katakan amin, amin. Tuhan
teguhkan dalam hati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang membalikkan hati mereka, hati bapak-bapak. Tuhan yang menyerahkan hati mereka, hati bapak-bapak kepada anak-anak mereka. Dan Tuhan memberikan hati anak-anak mereka kepada hati mereka sebagai bapak-bapak. Terjadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya. Berapa banyak orang-orang diberkati Tuhan? Saudara, menjadi seorang ayah adalah panggilan. Dan untuk itu kita tahu apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita sebagai seorang ayah. Jadi saya tidak akan memperpanjang, tapi saya hanya mau ingatkan kepada saudara, tangkap pelajaran ini baik-baik. Saya suka berkata di sini, ada banyak bapak-bapak yang bisa menjadi contoh teladan yang baik buat anaknya hanya di bidang bisnis, pekerjaan. Soal karier, soal pekerjaan, soal bisnis, kasih contoh yang baik. Artinya anaknya tahu bagaimana bisa sukses. Saya tertarik dengan tadi yang ngomongannya Pak Dwijo. Sekali sukses, tetap sukses. Yes, 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 gitu saudara. Tetapi lupa bahwasanya kita sebagai seorang pria ayah harus memberikan teladan kehidupan buat mereka. Jadi Bapak Ibu, saya hanya ingatkan, terutama Bapak-Bapak hari ini diberkati, khususnya juga Anda yang menyaksikan lewat streaming, jadi berkat saudara. Ya. Nah, sebelum saya tutup, ada permohonan doa di sini. Keponakan dari Ibu Yene sedang stres katanya. Karena kerjaannya main game terus. Nah, itu tadi Pak Dwijo baru ngomong. Menyamakan dirinya Tuhan. Benci sama Tuhan Yesus. Suka mukul maminya kalau dinasehati maminya. Kita berdoa nanti, saudara. Jadi dalam hal ini kita perlu berdoa untuk keluarga ini. Lalu yang kedua, mama dari Bapak Bianto. Atau suami dari atau mertua dari Ibu Yene atau Pak Bianto ini suaminya dari Ibu Yene sedang kena stroke. Kita berdoa, ya. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita berdoa khusus untuk keponakan Ibu Yene yang stres. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan keluarga ini Engkau pulihkan. Khususnya Tuhan, sebagaimana kami barusan mendengar peran ayah. Kami berdoa biarlah Tuhan ayah yang ada di keluarga ini pun Tuhan bisa menangkap pesan ini. Bisa mengerti peran sebagai seorang ayah di dalam keluarga. Tuhan, aku berdoa biarlah Tuhan khususnya buat anak ini keponakan dari Bu Yene. Engkau jamah, Engkau campur tangan dalam hidupnya. Engkau sadarkan, kami percaya Roh Kudus Engkau mampu untuk mencelikkan mata hati yang buta. Engkau mampu untuk menolong semua persoalan yang tidak mungkin manusia bisa tolong. Tapi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kehidupan dari keponakan Ibu Yene dan keluarganya, khususnya orang tuanya. Jamah, berkati Tuhan, buka mata hatinya, mengerti apa yang menjadi bagian hidup dan tanggung jawab dalam keluarga ini. Berkati Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah keluarga ini. Dan tak lupa hambamu berdoa untuk Mama Pak Bianto yang sedang stroke. Tuhan Kau tolong, Tuhan Kau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Tuhan, kuasa kesembuhan mengalir hari ini. Kalau dirawat di rumah sakit, aku percaya Tuhan Kau pakai para dokter semua fasilitas yang ada. Engkau jamah dan Kau sembuhkan. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau memberi kesehatan, kekuatan kepada Mama dari Pak Bianto ini. Terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk hambamu Pak Dwijo yang barusan menyampaikan pesan firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, khususnya para pria. Sehingga pria-pria, orang tua, para ayah di gereja ini
Dan setiap orang yang menyaksikan boleh mengalami transformasi yang benar Tuhan. Sehingga walaupun mungkin kelihatan terlambat, tidak ada yang terlambat Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti bahwa kami dipanggil untuk menjadi ayah yang bisa menjaga jalan-jalan Tuhan di dalam keluarga. Baik terhadap istri, baik terhadap anak-anak dan cucu-cucu yang ada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati Pak Dwijo, jemaatnya, demikian istri dan anak dan cucunya. Tuhan berkati pelayanannya, berkati semua profesinya yang dia lakukan. Kami percaya lewat hidupnya ada banyak orang bisa mengalami Tuhan. Terima kasih Bapak, beri kesehatan, beri kekuatan, berikan kemampuan terus untuk berkarya dalam kerajaan-Mu. Khususnya juga untuk jantungnya, aku percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan jagai, terus Engkau berikan kesehatan, kekuatan, bahkan pemulihan total yang sudah Engkau berikan kepadanya. Terpuji nama-Mu Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita untuk bisa terima berkat dari Dia. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Sekali lagi terima kasih Pak Dwijo. God bless you.